kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 342. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian secara terminologi. Menurut Al-Qarafi, Sa'ad Az-Zariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah dengan cara untuk menghindari kerusakan tersebut, meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah. Namun, jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana yang menjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, Az-Zariyah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan, namun akan menghantar kepada perbuatan yang dilarang atau al-mashhur. Nah, dalam karya Al-Muwafat, Asy-Syaitibi mengatakan bahwa Sa'ad Az-Zariyah adalah menolak sesuatu yang boleh atau jaiz agar tidak menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau mamnu. Lalu menurut Muhtakar Yahya dan Fatur Rahman, Sa'ad Az-Zariyah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa terbentuk sesuatu yang dilarang maupun diperbolehkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kata Sadu Azariyah merupakan bentuk frase idhofah yang terdiri dari dua kata, yaitu Sadu dan Azariyah. Secara etimologis, kata Asadu merupakan kata benda abstrak masdar. Dari kata Asadu tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan Azariyah merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana atau wasilah dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari Azariyah adalah Adzarai. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih seperti Tanqih al-Fusul fi Ulun al-Usul karya Al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah Sa'ad Az-Zarai. Pada awalnya, kata Azariyah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah menurut Ibnu Al-Arabi, kata Az-Azariyah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum Sa'ad Az-Zariyah. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sesembahan agama lain adalah Az-Zariyah, yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mekanisme defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif atau Sa'ad Az-Zariyah. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu ada sunnah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain. Kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut. Hadis ini dijadikan oleh Imam Syaitibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep Sa'ad Az-Zariyah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol, dugaan atau zan bisa digunakan sebagai dasar
untuk penetapan hukum dalam konteks Sat Adzariyah. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan Sat Adzariyah adalah dara'ul mafasidi aula min jalbil masolihi, yang artinya menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini, karena itulah Sat Adzariyah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami karena dalam Sat Adzariyah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Lalu dasar hukum yang terakhir adalah logika. Secara logika, ketika seseorang memperbolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan menghantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab Alam al-Muqi'in, yaitu ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun, jika Allah memperbolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu dasar hukum Sat Adzariyah. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika mengerjakan sholat Jumat adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Namun, yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun adzariyah atau sarana lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya. Yang kedua adalah kaidah. Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan Sat Adzariyah yaitu madalla ala haramin fahuwa haramun, yang artinya segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini, misalnya menyerahkan harta perang kepada musuh karena hal itu sebagai tebusan atas kaum mukmin yang ditawan. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, dapat berdampak pada kemaslahatan, sedangkan beberapa jumhur ulama menganggapnya sebagai muqaddimah. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai dalil Saddud Dzariyah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu aduwwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, ketahuilah bahwa tanaman Allah adalah maksiat yang dilakukan keadaannya. Barang siapa yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanaman itu, ia akan terjumus di dalamnya. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Nabi Al-Nur ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama yahfina min zinatihinna, yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hukum asal wanita memukul kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut. Maka perbuatan itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dari hadis di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu mengandung dua sisi. Pertama, mendorong untuk berbuat, dan kedua, sasaran atau tujuan yang menjadi natijah dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi Sat Al-Zariyah dan Fat Al-Zariyah dalam ekonomi Islam. Nah, bentuk implementasi langsungnya terdapat pada transaksi jual beli secara kredit atau Bai Al-Ajal yang memungkinkan terjadinya riba. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut diperbolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi. Nah, sedangkan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, zariyah seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian, ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, dalam jual beli kredit Bai Al-Ajal perlu diperhatikan tujuan atau akibatnya yang membawa kepada perbuatan yang nantinya akan mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat atau galada azan, karena syara sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga-praduga yang berat. Di samping itu, perlu sikap hati-hati atau ihtiyat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar atau acuan untuk melarang suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan, seperti Bai Al-Ajal berdasarkan kaidah fikih. Di sini terdapat ayat yang berkaitan langsung dalam jual beli kredit atau Bai Al-Ajal. Bismillahirrahmanirrahim. Daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil musalih. Artinya, menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nanda, NIM 79. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari implementasi Sat Al-Zari'ah dan Fat Al-Zari'ah. Nah, selanjutnya, dalam kasus Bai Al-Ajal, terdapat 2 dasar yang bertentangan antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun dengan menjaga seseorang dari kemadaratan. Nah, dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada kemafsadatan. Nah, yang terakhir itu, dalam nas banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya itu dibolehkan, tapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari 3 hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain. Nah, perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tapi Rasulullah SAW melarangnya karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 macam Az-Zariyah. Muhammad Abu Zahroh dan Al-Fasi mengutip pendapat Al-Qurtubi yang menerangkan bahwa kalangan usuliyin membagi Az-Zariyah menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Az-Zariyah yang secara pasti akan membawa mafsadah, seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap. Para ahli usul fikih sepakat melarang kategori ini. Lalu yang kedua adalah Az-Zariyah yang jarang membawa mafsadah, yaitu contohnya seperti menanam atau membudidayakan pohon anggur, meskipun buah anggur kemungkinan dibuat untuk minuman keras. Namun hal tersebut termasuk jarang, sehingga kalangan usuliyin tidak melarang penanaman pohon anggur. Yang ketiga adalah Az-Zariyah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalkan menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Kategori ini termasuk yang dilarang. Yang keempat adalah Az-Zariyah yang sering kali membawa mafsadah. Namun, kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Contohnya, jual beli secara kredit yang diasumsikan dalam transaksi tersebut akan membawa mafsadah, terutama bagi debitur. Untuk kategori keempat ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan usuliyin. Ada yang membolehkan dan demikian pula sebaliknya. Menurut penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa status Az-Zariyah itu harus ditinggalkan atau justru dilakukan tergantung nilai kemaslahatan yang terjadi, yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' dan dampak mafsadah yang ditimbulkan. Di sisi lain, perbuatan yang termasuk pada lingkup sad Az-Zariyah adalah hukum asalnya mubah, namun dijadikan sebagai sarana kepada perbuatan yang diharamkan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang al-jazayah. Pertama, motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan? Kedua, akibat yang terjadi dari perbuatan tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang seringkali terjadi dari sesuatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah. Kedua, perbuatan yang dilarang fat al-jazariyah. Pertama, sesuatu yang disepakati untuk dilarang seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Kedua, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan seperti memandang karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. Terima kasih. Baik, selanjutnya pandangan ulama mengenai al-Zariyah. Di kelas Usuluyin terjadi perbedaan pendapat mengenai sedi al-Zariyah, yaitu yang pertama, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah dapat menerima sedi al-Zariyah dalam masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Yang kedua, Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau sakit, dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan dibolehkan menggantinya dengan sholat zuhur. Namun sholat zuhurnya dilakukan diam-diam agar tidak berselisih sengaja meninggalkan sholat Jumat. Yang ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima sedi al-Zariyah yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Yang keempat, golongan Zariyah tidak mengakui kehujahan sedi al-Zariyah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syariah. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nas secara harfiah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.